Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan sebab kasih-Nya yang begitu luar biasa kita rasakan. Kita masih bisa berjumpa di online sekolah minggu GBI Karunia, meskipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain karena keadaan, namun kita terus tetap bersyukur di hadapan Tuhan masih diberi kesempatan untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami mengerti apa yang Kau firmankan kepada kami pagi hari ini, dan kami siap mendengarkan dan kami siap belajar. Berkati guru-guru kami, berkati juga untuk teman-teman kami yang mereka juga ada di rumah untuk mengikuti sekolah minggu, supaya kami semuanya ada dalam keadaan sehat senantiasa dan merasa sukacita senantiasa untuk kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan selanjutnya dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah kalian pernah menolong seseorang? Pasti pernah ya. Baik itu yang ditolong orang tua kita, ataupun adik kita yang kita tolong, atau orang lain, atau saudara seiman yang kita tolong. Pelajaran pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana peduli terhadap pergumulan orang lain, termasuk pergumulan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lain, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, ya, tetapi kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka yang mempunyai pergumulan ataupun mempunyai suatu hal yang harus didoakan. Kita akan menolong seperti itu. Dan kita belajar saat ini dari Galatia 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Ini menceritakan bahwa Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Galatia, yaitu supaya mereka semua saling bertolong, ya, bertolong-tolongan. Kita akan membaca di ayat yang kedua dari Galatia 6 ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di situ diajarkan bahwa kita harus menolong satu dengan yang lain. Bertolong-tolongan itu berarti bisa meringankan beban orang lain yang mempunyai pergumulan ataupun mempunyai kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, mungkin kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang mungkin kita merasa masih belum gede, belum dewasa, kita masih kecil, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menolong orang lain. Kita melihat bahwa ketika ada di dalam masa yang sulit seperti ini, di masa pandemi ini, orang banyak yang di PHK, orang banyak yang kesulitan secara ekonomi, dan kita melihat banyak di perempatan-perempatan jalan itu ya, banyak anak-anak yang menjajakan tisu, menjajakan air mineral, bahkan mereka menjual koran dan sebagainya. Ada juga yang minta-minta. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka ini? Ya, mungkin kita tidak mempunyai banyak uang untuk kita bisa menolong mereka, tapi setidaknya paling tidak kita bisa ambil bagian, yaitu dengan membeli barang dagangan mereka juga bisa kita lakukan. Nah, di sini Paulus memberikan pengajaran kepada kita semua di jemaat Galatia, terlebih juga kita yang ada di tempat ini, supaya kita bisa menolong mereka, ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ketika kita menolong orang lain, berarti kita ambil bagian di dalam kita meringankan beban orang lain, ya. Pernah nggak menolong ibu kita? Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan adalah menolong ibu, menolong mama dalam menjaga adik, dalam misalnya ikut membantu menyapu, membersihkan atau mencuci piring, atau membereskan jemuran dan sebagainya. Itu suatu bagian untuk menolong orang lain. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, dengan teman-teman yang kita tidak bisa tatap muka, dengan teman-teman yang kita tidak bisa bertemu, bercanda dan sebagainya yang biasa kita lakukan, tetapi mungkin pernah nggak dalam pikiran kalian itu mereka ada dalam keadaan baik atau tidak ya? Mereka ada dalam keadaan sakit atau sehat ya? Nah, langkah awal ketika kita menolong teman itu bisa kita call dulu ya, atau WA. Sekarang kan zamannya media yang tidak terlalu sulit ya. Semua orang, semua anak juga sekarang ini bisa pegang HP dan bisa WA-an seperti itu. Nah, langkah pertama ketika kita bisa menolong orang itu ya dengan teman kita sendiri
sepertinya seperti itu, contohnya seperti itu. Dengan teman kita sendiri pun kita bisa menanyakan kabar, apakah mereka sehat, apakah mereka sedang ada kesulitan, apalagi sekarang belajarnya secara online seperti itu, apakah mereka juga mempunyai kesulitan-kesulitan, kita bisa ngobrol dengan mereka. Itu adalah bentuk dari kita memberikan pertolongan. Ya, jadi nggak selalu kita memberikan uang ataupun kita memberikan harta kita ataupun dengan cara yang luar biasa, itu tidak. Jadi menolong orang pun kita mendengarkan keluh kesah saudara-saudara kita, mendengarkan keluh kesah ataupun sharing dari teman kita sekolah minggu, itu pun juga itu merupakan satu hal yang baik ya, yang diajarkan firman Tuhan hari ini supaya kita menolong mereka. Hal yang kedua yang kita bisa tolong ketika orang membutuhkan kita adalah kita mendoakan, ya, ambil bagian di dalam berdoa kepada Tuhan supaya setiap permasalahan yang ada di teman kita, di saudara-saudara kita, itu juga Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Nah, setiap orang mempunyai permasalahan, mempunyai pergumulan, dan juga mempunyai sesuatu hal yang kesulitannya sendiri-sendiri. Mulai dari berdoa itu kita juga satu dengan yang lain bisa menguatkan, ya. Melalui doa kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. Nah, itu adalah hal sebagai bentuk kita menolong orang lain atau menolong saudara-saudara atau teman-teman kita. Dan ketika kita bertanya, kemudian kita sharing, itu juga bisa sebagai bentuk pertolongan juga kita kepada orang lain. Nah, sekarang menggunakan media itu yang sudah Ibu sebutkan itu, menggunakan media itu sekarang sudah sangat lumrah, ya, lazim. Jadi kita juga bisa kok tanpa bertemu dengan orang, tanpa ketemu dengan teman-teman kita bisa gunakan untuk media itu untuk kita ngobrol, ya, sharing, dan juga saling menanyakan kabar masing-masing seperti itu, menanyakan pergumulan teman-teman kita yang ada di rumah, bagaimana keadaan rumahmu, apakah di rumah kalian baik-baik saja, sehat atau tidak. Nah, jadi ketika kita menolong orang lain itu berarti kita juga menjadi pribadi yang tidak egois, ya, menjadi pribadi yang tidak egois karena kita bisa mempedulikan orang lain, ya, mempedulikan teman kita, terus kemudian kita menghargai, ikut merasakan apa yang teman kita rasakan. Nah, jadi kita juga tidak mementingkan diri sendiri ketika kita bisa menolong orang lain. Nah, berinisiatif untuk menolong orang lain itu pun juga satu hal yang penting yang bisa kita lakukan, ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, ya? Atau inisiatif apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita telah mengerti pengajaran kasih itu, dan kasih itu kita terapkan kepada semua orang, ya. Jadi menolong orang lain itu kita terapkan kepada semua orang, enggak cuma untuk keluarga kita, enggak cuma untuk saudara-saudara kita, enggak cuma untuk saudara-saudara seiman kita saja, tetapi semua orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita, ya. Jadi semua orang tanpa pilih. Jangan misalnya menolong orang lain karena kita mau ditolong, ya, atau kita menolong orang lain, menolong teman kita karena kita pernah ditolong oleh mereka. Jadi kalau misalnya, oh saya nggak pernah ditolong, saya nggak mau nolong, tidak seperti itu. Jadi ketika kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita menolong, ya, kita untuk mengasihi semua orang, tidak pandang bulu, ya. Jadi semua orang yang perlu kita tolong, ya, kita lakukan itu. Ya, kita lakukan itu, seberapapun pergumulan teman-teman kita, seberapapun kesulitan teman-teman kita akan doakan bersama dan kita hargai supaya kita juga bisa menolong semampu kita sebagai anak yang masih kecil, ya, diukur dari kedewasaan kita semuanya masih kecil, tetapi kita bisa belajar dari situ. Karena Tuhan Yesus pasti akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan untuk kita bisa menolong orang lain meskipun hal kecil yang bisa kita lakukan. Nah, itu pelajaran kita pada hari ini dari Galatia 6:1 sampai 10. Bisa dibaca Alkitabnya dari rumah, ya. Kemudian dipelajari lagi supaya kita juga mengaplikasikannya atau melakukan firman Tuhan ini dengan nyata, ya. Jadi tidak cuma mendengarkan saja, tetapi kita
memberikan hidup kita, memberikan firman Tuhan itu kepada orang lain untuk kita lakukan. Nah, terima kasih semuanya. Itu pelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini supaya kita saling membantu atau saling menolong satu dengan yang lain. Ada ayat firman Tuhan yang diberikan kepada kita, nanti anak-anak semuanya hafalkan ya dari rumah, dari Galatia 6 ayat 2 yang sudah kita baca tadi ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Yuk kita akan hafalkan bersama-sama ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa belajar untuk menolong teman-teman kami, menolong sesama kami yang mereka butuhkan. Meskipun kami masih kecil, namun kami yakini Kau memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa menolong orang lain ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kami selanjutnya dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak semuanya, sampai jumpa lagi minggu depan, bye-bye.